Kalau pergi ke Pulau Rupa, bawalah sarung untuk sholat. Kalau ingin mendapat rahmat, jawablah salam ini dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah takwi yang berbahagia, anak-anak kami dan para remaja yang kita banggakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan buat kita bersama. Mulai itu namanya nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri. Jika kita mau mensyukurinya, Allah berjanji akan memberikan tambahan-tambahan nikmatnya kepada kita bersama. Akan tetapi jika kita enggan, tidak mau mensyukurinya, malah mengkufurinya, maka Allah juga mengancam akan mendatangkan siksa yang pedih. Semoga kita semua mampu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kalau perlu saya sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kelak di yaumil mahsyar nanti kita sebagai umatnya mendapatkan pertolongan dan beliau kelak berupa syafaatnya, dan beliau mudah-mudahan menemukan kita umatnya yang taat, yang menjalankan dua pusaka yang telah beliau tinggalkan buat kita bersama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kaum muslimin sedang mengetahui yang berbahagia. Judul santapan rohani Ramadan kita pada malam ini adalah ancaman orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Zakat artinya membersihkan. Arti zakat itu membersihkan. Zakat itu ada dua. Yang pertama namanya zakat fitrah. Zakat fitrah artinya membersihkan jiwa, membersihkan diri kita. Zakat fitrah kita bayarkan adalah di bulan Ramadan paling terakhir, adalah di tanggal 1 Syawal sebelum sholat Id. Kalau setelah sholat Id itu tidak lagi dianggap zakat fitrah, itu sudah sedekah biasa. Berapa yang kita bayarkan dari zakat fitrah itu adalah 2,5 kilogram dari makanan pokok per jiwa. Kalau dalam keluarga itu ada 8 orang, berarti 2,5 kilogram kali 8 kali harga beras yang biasa kita makan. Itu adalah zakat fitrah, pajak diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua namanya zakatul mal, zakat harta. Zakat harta ini dibayarkan sekali setahun, yaitu apabila usaha ekonomi bisnisnya sudah berjalan setahun dan sudah sampai haul, sudah sampai ukuran wajib zakat. Itu haulnya setahun, wajib zakatnya ada ukurannya berbeda-beda. Emas ada aturannya, harta perniagaan ada aturannya, binatang ternak ada aturannya, padi yang kita tanam, yang diairi dan tidak diairi berbeda, banyak cabang aturannya. Itu zakat mal. Dan juga ada dalam
itu namanya barang temuan. Itu milik kita. Karena kita menemukannya, tidak ada yang punyanya. Kata orang itu adalah harta karun, di mana dulu karunnya itu adalah yang tidak mau bayar zakat, sehingga ditimbun masuk tanah. Ketika diajak oleh Nabi Musa untuk berzakat, kamu berzakat, akhirnya dia di istananya masuk ke dalam tanah, tertimbun tanah, sehingga kalau ada orang menemukan harta-harta yang sebesar-besar itu, dikatakan itu adalah harta karun. Kaum muslimin berbahagia. Berapa zakatnya kalau untuk harta zakat mal? Itu adalah 2,5%. 2,5% itu artinya 1/40. Dalam 40 juta, zakat hartanya 1 juta. 1/40. Kadang-kadang kalau kita hitung itu lebih kecil lagi dari pajak. Kadang-kadang ada pajak itu yang ada kadang-kadang yang sampai nilainya 10%. Nah, sementara zakat yang Allah minta untuk dibayarkan setelah setahun kita kelola, Allah hanya minta adalah 2,5%. Maka oleh sebab itu, apa itu zakat? Apa guna zakat? Khuz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka sebagai zakat, tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Jadi membayarkan zakat itu, mengambil zakat itu adalah untuk membersihkan dua hal, membersihkan hartanya dan membersihkan jiwanya. Dan kalau sudah diambil oleh panitia ambil zakat, setelah khuz min amwalihim, maka sa'an lahum, maka nanti akan ada ketenangan bagi orang-orang yang berzakat itu dengan doa-doa orang yang menerima zakat, doa-doa dari fakir miskin. Banyak doa-doa yang dilakukan oleh fakir miskin, rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang telah membayar zakat, yang telah berzakat. Jadi zakat itu adalah untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan harta kita. Allah sayang dengan hambanya. Bukti sayangnya Allah, Allah tak biarkan kita bergelimang dosa. Kalau kita berdosa, Allah jadikan yang namanya sholat 5 waktu. Di antara sholat 5 waktu itu adalah masa-masanya kita berdoa. Allahumma ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada lagi adalah hari Jumat bagi bapak-bapak sebagai pemimpin keluarga, supaya mantap bapak itu ada lagi hari Jumat. Di situ juga berdoa, memohon kepada Allah, mendengarkan khatib berkhutbah. Allah masih sayang juga. Allah ciptakan kita bulan Ramadan, yaitu untuk menggambleng kita, membina diri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Dan juga kalau dalam harta yang tidak bermasalah, Allah suruh kita berzakat. Itu tanda sayang Allah, supaya kita tidak bergelimang dosa, supaya kita bersih lahir dan batin. Kaum muslimin yang berbahagia, apa ancaman bagi orang-orang yang punya harta tetapi tidak berzakat? Kata Allah, wallazi nayaknizu nazahaba wal fadda wala yunfiqunha fi sabilillah fabashshirhum bi azabin alim. Kata Allah, dan bagi orang-orang yang mempunyai emas dan perak dan tidak menzakatkannya di jalan Allah, maka beri kabarlah kepada mereka dengan azab yang amat pedih. Bagaimana azab yang amat pedih itu diterangkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, orang-orang yang tidak mau berzakat, dia terkena wajib zakat, lalu dia tidak berzakat, maka hartanya itu kelak akan berupa besi panas dan akan digosokkan
digosokkan ke punggung, lalu dari punggung meleleh sampai ke lambung, sampai ke perut tembus. Begitulah ancaman Allah bagi orang-orang yang punya kemampuan membayar zakat, berzakat. Allah titipkan satu titipan itu harta, lalu dia tidak mau berzakat. Bagi kita yang belum dapat seruan itu, karena kehidupan kita masih sederhana, belum mencapai ukuran nisab, belum cukup setahun kita kelola lontong-lontong, lalu harta kita belum mencukup untuk dizakatkan, maka bagi kita yang tidak bisa berzakat, cukuplah bersedekah. Kan bersedekah itu tidak harus banyak. Bisarroi wadorro. Bersedekah itu adalah dikala lapang dan dikala sempit. Orang dalam kesulitan, justru dengan dia bersedekah adalah supaya Allah beri dia pertolongan, Allah lepaskan dia dari kesempitan dia itu. Kalau orang dalam keadaan lapang, dia bersedekah supaya Allah berkahi dari semua yang dia miliki dan apa yang ada di sekelilingnya. Jadi bersedekah itu bukan hanya dikala lapang saja. Bersedekah itu juga dikala lapang dan dikala sempit. Kalau kita punya uang banyak, banyak pula infaknya. Kalau uang sedikit, sedikit pula infaknya. Allah tidak menilai berapa dinar, berapa yang kita infakkan. Yang Allah nilai berapa kesungguhan kita dalam berinfak. Orang yang punya duit 50 juta, bersedekah dia 500 ribu. Ada orang punya duit 1 juta, bersedekah dia 200 ribu. Maka bukan yang 500 ribu itu yang paling besar pahalanya di sisi Allah, tapi yang 200 ribu, karena dia itu dengan uang 1 juta dia sanggup bersedekah 200 ribu. Sementara orang yang 50 juta hanya sanggup bersedekah 500 ribu. Jadi Allah tidak menghitung berapa jumlah dinarnya, tapi Allah menghitung berapa keikhlasan, berapa kesungguhan, berapa nilai jihad yang Allah catat dari amal zakat sedekah yang kita berikan tersebut. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, jangan ragu, jangan khawatir, jangan menganggap kalaulah Allah akan membuat nilai sedekah itu, nilai pahala itu sesuai dengan jumlah uang, maka yang duluan masuk surga itu adalah orang kaya. Orang miskin mungkin tak akan masuk surga. Tetapi Allah tidak menilai begitu. Allah menilai adalah, makanya tadi pisarro iwadoro adalah dikala lapang dan sempit. Yang Allah nilai adalah keikhlasannya, kesungguhannya, sesuai dengan apa yang Allah titipkan. Berapa yang Allah titipkan dan berapa yang dia berani untuk dia sedekahkan. Kaum muslimin yang berbahagia, jangan sampai di antara kita yang sudah mempunyai harta berlimpah lalu kita melupakan Allah. Ingatlah Qarun. Ketika Nabi Musa di awal tadi saya sampaikan, harta Qarun itu kuncinya saja diangkut oleh 300 ekor onta, kunci gudang. Lalu setiap tahun Qarun itu pamer, seluruh karyawannya dipasangkan emas, seluruh karyawannya dipasangkan toga-toga emas segala macam. Oh, kayak harta berjalan lah keliling kampung. Jadi orang yang melihat apa katanya, wah, alangkah enaknya kalau saya bisa hidup seperti Qarun. Allah suruh Musa sampaikan kepada
supaya jadi ini bukan apa-apa, ini adalah kepintaran saya, kecerdasan saya, keahlian saya, ini profesi saya ini pro. Nabi itulah katanya. Akhir kata dia nggak mau berzakat, dianggap Musa itu iri. Lalu Nabi Musa sampaikan kepada Allah. Akhirnya Allah berikan azab. Allah goyang istana Qarun, bergoyang. Orang yang pun heran, terpana. Sampai orang yang menyaksikan itu sampai ambruk istana itu, sampai tenggelam, sampai rata dalam bumi. Orang yang tadinya mengatakan alangkah enaknya hidup seperti Qarun, berbalik berkata, untunglah saya tidak seperti Qarun. Jadi harta itu titipan, harta itu ujian. Jika pandai kita mengelolanya, jika pandai kita mengendalikan diri Allah, itu akan membawa kita ke surga. Tetapi jika kita tidak pandai mengelolanya, tidak pandai mengendalikannya, justru itulah yang akan membawa kita ke neraka kelak. Semoga kita dapat memahaminya, dan semoga kita dilindungi oleh Allah SWT, dan kita selalu bersihkan diri kita dan harta kita. Amin ya rabbal alamin. Pergi ke pasar beli kebaya untuk dipakai di hari raya. Cukup sekian pidato saya. Semoga kita yang mendengar jadi orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.